Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perubahan tingkah laku atau sikap peserta didik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, yang kedua ada Cahya, yang ketiga ada Herlina, yang keempat Risma, yang kelima Linda, yang keenam Sylvia, yang ketujuh Iwan, yang ke-8 Sobirin, dan yang ke-9 Nawal. Pada era sekarang ini, hampir semua orang mengenal dengan istilah belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan sangat berperan penting dalam pembentukan pribadi serta perilaku kita sendiri. Ada juga yang mendefinisikan belajar secara modern, yakni menurut Gintings. Gintings mengatakan bahwa belajar adalah pengalaman terencana yang membawa perubahan tingkah laku. Perubahan yang dimaksud di sini adalah menyangkut efektif, kognitif, dan psikomotor. Dari beberapa pengertian belajar tadi, maka kata kunci dalam belajar adalah perubahan mengenai tingkah laku, atau terbentuknya suatu perubahan tingkah laku tersebut terjadi karena proses kematangan dari proses interaksi di lingkungan sekitar. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ciri-ciri perubahan tingkah laku atau sikap peserta didik. Yang pertama yaitu perubahan yang disadari atau disengaja, biasa disebut dengan intensional. Perubahan ini merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan diri dari pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. C. Perubahan fungsional adalah perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu. D. Perubahan yang bersifat positif adalah perubahan perilaku yang bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. E. Perubahan yang bersifat aktif adalah perubahan memperoleh perilaku baru. Individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. F. Perubahan yang bersifat permanen, yaitu perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. G. Perubahan yang bertujuan dan terarah. Maksudnya adalah individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. H. Perubahan perilaku secara keseluruhan, yaitu perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilannya. 2. Perubahan tingkah laku atau sikap peserta didik dari hasil belajar. Menurut Jajna, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat terbentuk 1. Informasi verbal, yaitu penguasa informasi dalam bentuk verbal, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya pemberian nama-nama terhadap suatu benda, definisi, dan sebagainya. 2. Kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Strategi kognitif, yaitu kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelola keseluruhan aktivitas dalam konteks proses pembelajaran. Strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dengan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Sikap yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa. Di dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan kesiapan untuk bertindak. Dan yang kelima, kecakapan motorik, yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Selanjutnya, saya akan mengemukakan pendapat tentang Muhammad Surya, bahwa hasil belajar peserta didik akan tampak dalam A. Kebiasaan. Kebiasaan itu contohnya seperti peserta didik belajar bahasa berkali-kali, menghindari penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga akhirnya ia terbiasa dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang B,
Keterampilan. Keterampilan seperti contohnya menulis, berolahraga, melakukan aktivitas. Keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. C. Pengamatan. Pengamatan adalah proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara objektif sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. D. Berpikir asosiatif, yaitu berpikir dengan cara mengasosiasikan suatu dengan yang lainnya dengan menggunakan daya ingat. E. Berpikir rasional dan kritis, yaitu menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan seperti bagaimana, how, and mengapa, why. Pertama yaitu poin F. Sikap yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Selanjutnya G. Perilaku efektif yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan adalah belajar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu, di mana belajar juga bisa diartikan suatu proses aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun psikomotor. Sekian dari kami. Apabila dalam presentasi tadi kami ada kesalahan dari kata maupun sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.